Hey ho Pop gengs. Lebih tua dari Indonesia. Ini adalah macan Kemayoran, tonggak revolusi Indonesia dari sepak bola. Lahir di Tanah Abang tanggal 28 November 1928 dengan nama awalnya Football Bond Indonesia Jakarta atau VIJ. Berangkat dari semangat nasionalisme kaum muda Jakarta, melawan dominasi pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menutup peluang pemuda Jakarta dalam mengembangkan minat olahraga. Dalam laporan Indosport, surat kabar di Betawi bernama Pemandangan pada tahun 1938 menerbitkan tulisan mengulas sejarah pembentukan perserikatan ini. Lahir dari ide dua pemuda bernama Suri dan Aali. Mereka adalah pemuda-pemuda dari beberapa klub kecil di sudut-sudut kota Jakarta yang datang ke Tanah Abang membantu korban musibah kebakaran. Tapi saat ingin memakai lapangan Deka Park, perserikatan sepak bola bentukan pemerintah kolonial, Football Bond Batavia Omstreken atau VBO, tak mengizinkannya. Dari situlah mereka bertekad untuk membuat perserikatannya sendiri, mengingat mereka juga menerima banyak tindakan diskriminatif dalam bidang olahraga. Perserikatan ini pun menjadi wadah penyatuan klub-klub kecil di Jakarta, dengan lapangan Petojo di Pulau Piun menjadi stadion utama mereka. Setelah kaum muda merumuskan perserikatan sepak bolanya sendiri, giliran yang tua menjaga dan merawatnya. Muhammad Tamrin adalah satu yang aktif menjadi pelindung VIJ, menyumbangkan 2.000 gulden dari kantong pribadinya. Itu kira-kira setara dengan 11 juta rupiah untuk pembangunan infrastruktur dan atribut perserikatan. VIJ pun menjadi jalan baru perlawanan melawan dominasi dari pemerintahan kolonial. Menjadi tonggak revolusi, Muhammad Tamrin sampai menolak penggunaan nama Batavia saat VIJ dirumuskan, lebih mengusulkan penggunaan Jakarta. Beliau sampai mendorong Soekarno untuk ikut melihat jejak langkah VIJ kala itu. Diajaknya kompatriotnya itu menonton pertandingan VIJ tahun 1932 saat melawan PSIM Yogyakarta. Padahal, Bung Karno baru keluar dari penjara Sukamiskin. Tertarik, Bung Karno akhirnya mengirimkan surat cinta kepada VIJ. Tahun 1942, VIJ berubah nama menjadi Persija. Logo macannya juga berganti dengan gambar Monas, ikon Jakarta. Dulu merah, warna kebesaran mereka menjadi orange. Stadion mereka pindah ke lapangan Ikada. Bung Karno menjadi penyandang bola pertama Persija saat kembali berhadapan dengan PSIM Yogyakarta pada tahun 1942. Sepeninggalan Tamrin, Bapak Proklamator itu mengambil peran pelindung bagi Persija, mengirimkan surat cintanya kepada Persija pada tahun 1958, menyatakan dukungan sepenuhnya, dan menyebut Persija sebagai salah satu organisasi pergerakan Indonesia Merdeka. Melalui Persija, Bung Karno mendorong nasionalisme lewat sepak bola. Tahun 1961, Bung Karno menyerahkan Stadion Menteng kepada Persija, sebelum berpindah lagi ke Lebak Bulus, GBK, Stadion Maya yang sampai kini di Stadion Internasional Jakarta. Stadion Menteng yang bersejarah bagi Persija sayangnya tergusur di tahun 2006. Trofi-trofi dari era perserikatan hilang entah kemana. Sangat disayangkan memang. Hingga kini tidak ada yang tahu persis di mana nasib dan keberadaan trofi 9 gelar perserikatan dan 1 gelar Liga Indonesia. Akan bermarkas di Stadion Internasional Jakarta, Persija yang dimiliki oleh PT Persija Jaya Jakarta ini sementara dilatih oleh Thomas Doll dengan presiden yang dijabat oleh Muhammad Prapanca. Tidak pernah terdegradasi, Persija telah menjadi juara sejak kompetisi perserikatan bergulir pertama kali di tahun 1931. Total Persija 9 kali juara dan 5 kali berada di posisi runner-up. Setelah berganti menjadi Liga Indonesia, Persija telah 2 kali juara dan sekali runner-up. Untuk skala internasional, Persija mencatat 4 kali kemenangan. Menjadi juara pertama di Vietnam pada kejuaraan Kokan Cup tahun 1973. 2 kali di Brunei pada kejuaraan Brunei Invitation Cup tahun 2000 dan 2001. Lalu di Malaysia pada kejuaraan Boost Fix Super Cup tahun 2018. Dalam perjalanan Persija ada beberapa nama spesial yang ikut mengarungi sejarah macan Kemayoran ini. Di antaranya adalah legenda hidup, Tan Leong Ho, pemain berdarah Tionghoa yang memilih keluar dari VBO dan masuk ke Persija.
dan beliaulah yang mempelopori keluarnya beberapa pesepak bola dari perserikatan bentukan kolonial itu. Rata-rata yang berpindah adalah pemain berkualitas, membuat Persija menjadi salah satu tim terkuat pada masa perserikatan. Pemain kelahiran Surabaya bernama Latif Haris Tanoto ini memiliki gaya permainan yang berani, nafas yang panjang dan bisa berperan di segala lini, membuat penonton jatuh cinta bukan main padanya. Menghadapi salah satu jagoan dari timur PSMS Medan tahun 1954, Latif menyumbangkan gol dan mengantarkan Persija juara kompetisi perserikatan. Latif sampai dijuluki Macan Betawi. Nama Sucipto Suntoro juga tidak bisa dilupakan. Striker kelahiran Bandung yang besar di Kebayoran, Jakarta ini masuk dalam daftar striker top pada masanya. Mendapat julukan Predator Ganas, Sucipto ikut mengantar Persija juara kompetisi perserikatan pada tahun 1964. Pada tahun itu ada nama dari timur yang masuk dalam skuad dan mendapatkan tempat tersendiri di hati supporter Persija, Sinyo Aliando. Lahir di Flores dan besar di Jakarta, Sinyo tak hanya berhasil sebagai pemain tapi juga sebagai pelatih. Pensiun tahun 1969, Sinyo mulai perjalanan barunya dalam dunia sepak bola dengan melatih klubnya itu. Beliau hampir meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia Meksiko tahun 1986. Bukan hanya prestasi yang ditorehkan, kontroversi juga pernah mewarnai perjalanan Persija. Musim 2008 hingga 2009, Persija yang selalu dijadikan favorit juara malah kehabisan bensin di tengah perjalanan. Musim 2013, Persija ada terpecah belah menjadi dua menyusul dualisme kompetisi. Ada yang bermain di IPL dan ada yang bermain ESL. Membuat Macan Kemayoran menjadi macan yang ompong, tapi hampir semua klub kala itu mengalami kegamangan. Dan itu cuma sementara, hingga akhirnya kompetisi menjadi satu kembali. Hanya efeknya berjangka panjang, terutama dialami oleh Arema yang selalu terjebak di masa lalu dualisme klub. Gegap gempita Persija di stadion tak ada artinya tanpa keriuhan supporter mereka, yang pada masa kolonial bernama Vijers, yang kemudian menghilang pasca proklamasi kemerdekaan. Setelah VIJ berganti nama menjadi Persija, muncullah kelompok supporter bernama Persija Fans Club atau PFC, tapi keanggotaannya terbatas, hanya untuk keluarga dan kerabat pemain. Tapi hanya sedikit saja. Hingga akhirnya di tahun 1997, Diza Rashid Ali, manajer Persija kala itu, memunculkan ide untuk membentuk kelompok supporter yang mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta kala itu Sutioso. The Jackmania, artinya supporter Jakarta. Awalnya hanya beranggotakan 100 orang dengan pengurus berjumlah 40 orang. Gugun Gondrong menjadi ketua pertamanya, dipilih karena sudah dikenal masyarakat. Meski tidak hadir secara organik di akar rumput, The Jackmania tetap menjadi naungan para pendukung Persija. Dan menjadi satu-satunya kelompok supporter paling terstruktur. Dari pengorganisiran supporter, penjualan tiket, pendanaan sampai keanggotaan. Dengan slogan salam jempol telunjuk yang juga digambarkan ke dalam logonya. Di luar itu ada supporter lain yang tidak mengikuti instruksi The Jackmania. Mereka mengorganisir diri mereka sendiri, seperti para pendukung belakang gawang, Kurva North Persija. Mereka memiliki rules, nyanyian, dan koreo sendiri. Meski jumlahnya tidak sebanyak Jackmania, tapi mereka tergolong supporter militan dan kreatif. Rivalitas dalam dunia sepak bola adalah hal yang wajar. Begitupun di tingkat supporternya. The Jack tidak pernah cocok dengan Viking, supporter militan Persib. Seperti tim mereka yang dianggap sebagai El Clasico-nya Indonesia. Jika Bobotoh menjalin persahabatan dengan bonek, The Jackmania dianggap menjalin hubungan mesra dengan Aremania. Selalu memberikan semangat kepada tim kebanggaan mereka. Sayangnya, The Jackmania juga terlibat dalam kerusuhan yang berimbas kepada Persija. Juni 2016 salah satu yang tercatat dalam sejarah. Beberapa oknum The Jack masuk ke lapangan dan dihalau oleh kepolisian. Seorang pedagang menjadi korban, meregang nyawa. Menurut laporan Kompas, semua berawal dari kebobolan gawang Persija oleh Sriwijaya. Pengurus The Jack telah minta maaf, tapi Persija harus menerima sanksi tidak boleh bermain dengan penonton selama 6 laga berturut-turut, kandang dan tandang.